Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah metode penelitian pendidikan di pertemuan kelima ini akan dibagi dua videonya karena banyak yang akan dijelaskan. Jadi untuk pertemuan yang kemarin kan pertemuan yang ketiga itu membahas tentang kalau misalnya di skripsi itu bab 2-nya ya. Nah, kalau misalkan sekarang yang akan dibahasnya itu adalah di bab tiganya gitu. Makanya akan banyak karena ini berkaitan dengan inti dari metode penelitian pendidikannya tersebut. Jadi, kalau kita lihat deskripsi di sini bab 3 adalah metodologi penelitian, kemudian ada juga yang menulis metode penelitian, ada juga yang di sininya metode penelitian gitu ya. Intinya masih sama, cuman intinya tuh ada poin-poinnya tuh pokok-pokoknya itu sama gitu. Jadi ngebahas tentang desain penelitian, jenis penelitiannya apa gitu, cara mengolah datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa gitu ya, seperti itu untuk inti bab tiganya gitu. Jadi di sini akan dijelaskan terlebih dahulu desain dari eh, penelitiannya. Untuk jenis penelitiannya, kuantitatif dan kualitatif sudah saya jelaskan tuh ya sebelumnya. Nah, kemudian sekarang kita jelaskan desain riset atau desain penelitiannya. Mengapa perlu? Karena digunakan untuk pedoman dalam melakukan proses penelitian gitu ya. Jadi sudah ada teori-teorinya, sudah ada permasalahannya, terus digimanain gitu kan. Nah, di sini dibahas di desain risetnya. Jadi ngumpulin datanya gimana, kemudian nganalisis datanya gimana itu di desain gitu. Kemudian berkaitan dengan variabel dan sumber data seperti itu ya. Kemudian pengumpulan datanya bagaimana, bla bla bla, kemudian analisis dan interpretasi data gitu. Nanti berkaitan juga dengan analisis dan interpretasi data di bab 4 gitu. Nah, itu ya seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di dalam bab 3-nya itu dijelaskan ini bagaimana format untuk tabulasi datanya, siapa yang akan melaksanakan tabulasi data, beberapa lama, alat analisisnya apa, softwarenya apa gitu ya dijelaskan di bab 3 ini gitu. Nah, desain penelitian di sini dibagi dua, ada yang eksperimen dan ada yang non eksperimen. Untuk yang eksperimen itu ada 3 jenis. Yang pertama eksperimen sungguhan, eksperimen semu, yang ketiga itu prasemu atau bahasa Inggrisnya bisa dibaca ya, ada true experimental, quasi, dan pre-eksperimental. Jadi kalau eksperimen itu benar-benar kita eh, memberikan perlakuan kepada subjek atau yang akan kita telitinya gitu. Eksperimen sungguhan tuh true eksperimental tuh kayak misalkan kalau masuk lab kemudian kayak meneliti tentang apa binatang misalnya apa langsung itu kan ya. Nah, biasanya makanya untuk eksperimen sungguhan atau true eksperimental itu tidak digunakan di dalam penelitian sosial seperti dalam kita kan masuknya di pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi untuk eksperimen sungguhan atau true eksperimental tidak akan saya bahas nanti. Yang akan saya bahas itu di eksperimen semu dan juga prasemu. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian non eksperimen berarti kebalikan dari eksperimennya itu ya. Jadi tidak memberikan perlakuan pada subjek penelitiannya. Jadi di sini non eksperimen yang akan saya bahas itu ada 6. Sebenarnya banyak, tapi yang akan saya jelaskan dan biasanya dipakai itu ada 6. Yang pertama penelitian histori, deskriptif, pengembangan, studi kasus, korelasi, dan kausal komparatif. Nah, ini penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk pengaruh
pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian gitu ya, seperti tadi saya bilang. Kemudian, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Itu dari buku Sugiono tahun 2011. Itu juga ya. Kemudian dari bukunya Soekardi, penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan, kita masuk ke pendidikannya, dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian di dalam laboratorium dan di luar laboratorium. Kemudian, menurut beberapa ahli, penelitian eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Nah, tentu saja kalau misalkan melihat dari konteksnya kita kan di pendidikan agama Islam gitu ya. Kita berarti masuknya ke eksperimen lapangan gitu atau laboratorium berarti kalau misalkan itu ada di mata pelajaran IPA gitu ya. Bisa masuknya ke laboratorium gitu. Kemudian, dalam penelitian-penelitian sosial, desain penelitian yang digunakan untuk penelitian akan sulit mendapatkan hasil yang akurat karena banyak variabel luar yang berpengaruh dan sulit mengontrolnya. Nah, maka dari itu, desain penelitian, kalau misalkan penelitian sosial itu tadi masuknya ke kuasi eksperimen atau pre-eksperimen gitu. Karena eh, tidak benar-benar meneliti gitu ya dan banyak variabel luar yang berpengaruh gitu. Kalau misalkan IPA kan berarti pasti gitu ya. Pasti gitu. Kalau misalkan yang sekarang kita bahas tuh kan apa ya? Jadi berkaitan dengan sosial gitu. Jadi banyak variabel luar yang berpengaruh gitu. Seperti itu. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang pre-eksperimental sama kuasi eksperimental aja ya. Pre-experimental design disebut pre-eksperimen karena desain ini belum merupakan desain sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih banyak variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Variabel dependent itu apa? Variabel yang terikat gitu. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Gitu. Ini untuk pre-experimental design ya. Kemudian, jadi jenisnya tuh ada beberapa. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama jenisnya one shot case study. Terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan, selanjutnya diobservasi hasilnya. Seperti ini. Ini treatment, kemudian observasi. Udah, itu adalah jenis one shot case study. Kemudian yang kedua, one group pretest post-test design. Seperti ini ya. Pretest, treatment, kemudian post-test. Nah, jadi di sini nilai pretest, jadi sebelum diberi perlakuan ya, pretest itu kemudian post-test itu setelah diberi perlakuan berarti. Nah, satu kelompok itu diberi treatment, kemudian diberi pretest dan post-test. Itu udah untuk one group pretest post-test design gitu. Jadi bisa dikatakan di sini lebih akurat dari yang tadi ya. Karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan gitu. Kemudian ada intake group comparison. Satu kelompok digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan setengah kelompok lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Seperti itu. Bisa dilihat di sini. Ini treatment ya. Ini perlakuan, X itu perlakuan atau treatment. Kemudian O1 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan dan O2 itu tidak diberi perlakuan di sininya gitu ya. Jadi di sini pengaruh perlakuannya adalah selisih dari O1 dan O2 itu. Itu intake group comparison. Kemudian yang kedua akan saya bahas adalah quasi experimental design.
Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Jadi, kuasi itu tengah-tengahnya antara pre-experimental design dan true experimental design, dan biasanya ini lebih banyak dipakai gitu. Kalau misalnya yang pre-experimental itu biasanya sangat gimana ya? Sangat kurang akurat gitu. Jadi pakainya yang quasi experimental design. Nah, bentuk ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Seperti yang dikatakan tadi, karena di ilmu sosial itu banyak variabel luar yang mempengaruhi gitu ya, walaupun kita cuman meneliti misalnya 2 variabel atau 3 variabel, tapi di sini kelompok kontrol tidak berfungsi sepenuhnya gitu. Kalau misalkan di true experimental design itu untuk kelompok kontrol itu benar-benar mempengaruhi seluruh variabel luarnya gitu. Kemudian, desain digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Itu untuk quasi experimental design dan biasanya banyak dipakai gitu ya. Kemudian di sini ada 2 jenis, akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu time series design. Itu jadi O1, O2, O3, O4 itu hasil pretest, kemudian O5, O6, O7, O8-nya itu hasil post-test gitu. Dan besarnya pengaruh perlakuan itu diselisihkan aja gitu ya. Nah, ini berarti pretestnya ada 4, kemudian post-testnya juga ada 4 gitu. Jadi berulang-ulang gitu ya. Kemudian ini ya, jadi seperti namanya time series gitu. Jadi cirinya adalah tidak dipilih secara random, kemudian grup diberi pretest sampai 4 kali. Itu maksudnya tadi O1, O2, O3, O4. Kemudian jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti grup tersebut dalam kondisi tidak stabil dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment gitu. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Tuh. Kemudian yang kedua itu non-equivalent control group design. Ini yang paling banyak dipakai. Jadi desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design di pre-eksperimen, tetapi pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random gitu. Yang pertama, O1 ini sebelum perlakuan, kemudian diberi treatment, kemudian diberi perlakuan gimana gitu ya nilainya. Kemudian di sini sebelum dan sesudah, tapi dia nggak diberi treatment. Jadi disebutnya di sini ini kelompok kontrol gitu, variabel kontrol. Jadi di sini diambilnya tuh seperti 2 kelas gitu ya. Jadi kelas yang pertama dikasih treatment, kemudian kelas yang kedua itu jadi kelas kontrolnya. Jadi O1 ini sebelum perlakuan atau pretest, dan O3 juga ini pretest, tapi bedanya untuk yang ini tuh diberi treatment atau perlakuan, kemudian yang ininya tuh nggak diberi treatment atau perlakuan, atau diberi perlakuan tapi yang biasa digunakan gitu. Ini untuk post-test. Jadi misalkan ini tuh dipakainya biasanya di penelitian kuantitatif, kayak misalkan kita mau pakai metode pembelajaran apa gitu. Misalkan mau snowball throwing, mau tentang apa metode diskusi atau apa gitu ya. Berarti di sini metode diskusinya, kemudian di sini metode yang biasa gurunya lakukan di sekolah gitu. Jadi ini tuh treatment atau perlakuan tuh kayak gitu ya. Jadi model pembelajarannya gitu yang dipakai gitu. Karena kita sekarang konteksnya di sekolah dan mengajar gitu ya. Jadi di sini tuh pakai treatmentnya. Yang ini misalkan pakai metode yang akan kita teliti gitu. Untuk yang ini tuh yang kelas kontrolnya
Ini tuh pakai metode yang biasa gurunya gunakan gitu. Seperti itu ya. Jadi biasanya untuk yang kuantitatif memakainya ini, memakai non-equivalent control group design gitu. Ya, ini untuk 2 kelas gitu. Untuk 3 kelas berarti sama juga kayak gini, cuman treatmentnya jadi X1 dan X2 gitu. Jadi kan berarti ada 2 model pembelajaran kan gitu. Ada 2 model pembelajaran dan yang satunya yang kontrol. Itu untuk yang 3 kelas gitu. Kemudian nah, sekarang kita beranjak ke penelitian non-eksperimen. Jadi kalau tadi yang eksperimen itu kita beri perlakuan terhadap subjeknya, kalau yang non-eksperimen itu berarti kita tidak memberikan perlakuan gitu. Ada apa aja? Tadi ada 6 ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu historical research atau penelitian historis. Tujuannya membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Karakteristiknya, banyak menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain atau data sekunder. Kemudian seringkali penelitian ini hanya merupakan kumpulan informasi yang kadang-kadang kurang reliabel, berat sebelah, dan bias. Penelitian ini selain data sekunder juga tergantung pada data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung pada objek atau subjek yang ditelitinya. Di antara kedua data tersebut, data primer dianggap memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama. Jadi, intinya seperti ini. Untuk non-eksperimen biasanya digunakan di penelitian kualitatif gitu. Makanya di sini ada data primer sekunder. Kalau misalkan nanti yang kuantitatif itu sampel dan populasi gitu. Jadi untuk non eksperimen biasanya dikategorikannya tuh di penelitian kualitatif gitu ya. Dan ini jenisnya desainnya adalah historis, penelitian historis gitu. Langkah-langkahnya seperti ini, definisikan masalah, kemudian nyatakan tujuan, kumpulkan data, evaluasi data yang terkumpul, kemudian tuliskan laporan gitu ya. Jadi tergantung ke historis yang sebelumnya di penelitian sebelumnya atau mungkin di data-data lain gitu ya sudah tercantum gitu. Jadi di sini cuma dikumpulkan, kemudian evaluasi, kemudian kenakan kritik internal dan eksternal seperti itu. Kemudian dituliskan laporannya mencakup pernyataan masalah, review terhadap sumber materi, pernyataan asumsi, hipotesis-hipotesis kalau ada, kemudian interpretasikan data dan buat kesimpulan gitu. Itu untuk penelitian historis. Kemudian penelitian deskriptif atau descriptive research. Tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Gitu. Kemudian karakteristiknya secara harfiah digunakan untuk mendeskripsikan situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa. Penelitian deskriptif tersebut merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata. Jadi intinya deskriptif itu menggambarkan gitu ya. Akan tetapi para ahli masih belum memiliki kesepakatan mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud penelitian deskriptif. Tapi banyak yang sudah menggunakan desainnya itu dia disebutkannya penelitian deskriptif gitu ya. Penelitian deskriptif. Jadi di sini juga bisa dikatakan penelitian deskriptif atau studi survei gitu. Banyak juga yang memberikan namanya studi survei seperti itu. Tujuannya mengumpulkan informasi faktual secara mendetail, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi-kondisi dan praktek-praktek yang sedang berlangsung,
kemudian membuat perbandingan dan evaluasi, mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila memiliki masalah atau situasi yang sama, dan memperoleh keuntungan dari pengalaman mereka untuk membuat rencana dan membuat keputusan di masa yang akan datang. Jadi benar-benar deskriptif itu disurvei kemudian digambarkan gitu ya. Langkah-langkah pokoknya, definisikan tujuan secara jelas dan istilah yang spesifik. Kemudian rencanakan pendekatannya. Misalnya bagaimana data akan dikumpulkan, kemudian bagaimana subjek akan dipilih, terus bisa dijamin nggak subjeknya itu mewakili populasi yang akan dideskripsikan gitu. Kemudian instrumen atau teknik observasinya gimana, kemudian metode pengumpulan seperti itu ya. Kumpulkan data dan tuliskan laporan seperti biasa. Kemudian yang ketiga, developmental research atau penelitian pengembangan gitu. Tujuan penelitian untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Ini tuh kalau misalkan diberikan contoh itu seperti didactical research design. Jadi kayak kita itu mengembangkan suatu rencana pembelajaran atau RPP gitu ya. Kemudian menganalisis dan menguji cobakannya gitu ya, sampai sampai ke setelah menguji cobakannya tuh sampai dia tuh benar-benar berhasil gitu. Jadi mengembangkan rencana pembelajaran gitu atau mengembangkan media pembelajaran gitu ya, itu developmental research gitu. Jadi di sini karakteristiknya juga dituliskan mengenai variabel dan perkembangannya selama beberapa bulan atau tahun gitu. Gitu. Kemudian di sini bisa dibaca ya, intinya adalah, nah ini untuk pengembangannya berarti kadang ada di kualitatif, kadang ada di kuantitatif gitu ya. Seperti itu. Karena tadi kan dia pengembangan terus diberikan ke siswa, berarti kan itu diberikan treatment gitu ya. Itu berarti masuknya ke kuantitatif juga. Ada juga yang masuk ke kualitatif gitu. Untuk pengembangannya seperti pengembangan kurikulum itu seperti itu berarti masuknya ke kualitatif gitu. Langkah-langkahnya sama ya, hampir sama gitu, karena kan ini masuknya ke desainnya non eksperimen gitu. Definisikan masalah, lakukan telaah kepustakaan, rancangkan cara pendekatan, kumpulkan data, evaluasi data, dan susun serta laporkan hasilnya. Kemudian yang keempat yaitu case and field study research, atau sering kita dengar tuh kalau bahasa Indonesianya studi kasus gitu ya. Tujuan penelitiannya untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Jadi kasusnya hanya di satu lingkup itu aja gitu. Individukah, kelompokkah, institusikah, atau masyarakat gitu. Itu karakteristiknya merupakan penyelidikan yang mendalam pada suatu unit sosial tadi, mau kelompokkah atau instansi atau masyarakat gitu ya, yang menghasilkan suatu gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut gitu. Dibandingkan dengan studi survei atau deskriptif yang cenderung menguji sejumlah kecil variabel pada unit sampel yang besar, studi kasus ini menguji jumlah unit kecil dengan variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar. Jadi bedanya, kalau di deskriptif itu eh, apa ya, unitnya tuh jadi batasnya besar gitu, ada populasi dan ada sampelnya. Kalau yang studi kasus ini berarti mengujinya jumlah unit kecil atau masyarakat tertentu aja, tapi semuanya gitu di diteliti gitu, kayak masyarakat tertentu, mungkin instansi tertentu atau kelompok tertentu gitu ya. Itu. Kemudian keunggulannya bermanfaat sebagai latar belakang informasi untuk perencanaan penelitian utama. Karena dilakukan secara intensif, studi ini memberikan penjelasan terhadap variabel penting, proses, dan interaksi yang memerlukan perhatian lebih intensif. Jadi, lebih mendetail kalau yang studi kasus ini ya. Kemudian,
Data studi kasus melengkapi contoh-contoh yang berguna untuk mengilustrasikan penemuan yang digeneralisasikan secara statistik gitu. Itu ini tuh keunggulannya karena dibandingkan dengan deskriptif gitu ya. Jadi kalau deskriptif itu cakupannya lebih besar, kalau studi kasus itu kalau misalkan di penelitian pendidikan tuh kayak misalkan di sekolah itu aja gitu. Kalau misalkan di sekolah SMA, nah itu kan berarti luas gitu ya. Itu masuknya ke deskriptif. Kalau misalkan di SMA negeri satu Kuningan gitu, nah itu berarti di studi kasus. Nah, tapi itu juga permasalahannya itu harus secara mendetail gitu. Kemudian kelemahannya karena fokusnya yang sempit gitu. Studi ini dibatasi dalam kerepresentatifannya. Studi ini tidak memungkinkan generalisasi terhadap populasi sampai ada penelitian lanjutan yang melengkapi studi tersebut gitu. Studi kasus terutama diwarnai oleh sifat keberatsebelahan subjektif. Kasus itu sendiri mungkin dipilih karena sifat dramatiknya daripada sifatnya, cirinya, atau karena cocok dengan konsep peneliti sebelumnya. Jadi di sini tuh karena gimana ya? Cakupannya kecil, studi kasus itu biasanya kebanyakan eh, peneliti yang mau skripsi itu untuk studi kasus tuh jarang disetujui gitu karena mencakup fokusnya sempit, jadi nanti yang akan ditelitinya tuh sedikit gitu. Jadi biasanya nggak ke studi kasus tapi ke penelitian deskriptif gitu. Karena itu gimana ya, mungkin istilahnya terlalu sedikit dan terlalu gampang untuk dibahas gitu. Kecuali memang studi kasusnya itu benar-benar belum ada gitu ya, benar-benar apa ya, benar-benar baru gitu, jadi mungkin itu bisa disetujui gitu. Langkah-langkah pokoknya hampir sama ya, pasti sama gitu. Kumpulkan data, kemudian organisasikan informasi untuk menyusun rekonstruksi unit studi yang koheren dan terintegrasi dengan baik, laporkan hasilnya. Jadi intinya seperti itu ya, bagaimana apa tujuannya, rancangan pendekatannya apa, kumpulkan data, kemudian diolah dan kemudian dilaporkan gitu. Itu untuk inti seluruh penelitian gitu ya. Kemudian yang kelima, correlational research atau penelitian korelasi. Korelasi itu kan seperti yang kita tahu berarti hubungan gitu ya, mencari hubungan gitu. Tujuannya untuk menyelidiki besarnya korelasi atau hubungan antara variasi dalam suatu faktor dengan variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi itu. Karakteristiknya sangat cocok digunakan apabila variabel yang diteliti sangat kompleks dan tidak memungkinkan melakukan penelitian dengan metode eksperimen dan pengontrolan terhadap manipulasi data gitu. Jadi kalau yang non eksperimennya itu berarti dia cuma ngambil data yang sudah tersedia gitu. Jadi tidak melakukan perlakuan gitu. Itu untuk korelasional. Jadi cuma diambil data-datanya dan diolah gitu. Seperti itu. Kemudian nah ini juga di sini langkah pokoknya. Ini analisis data dan interpretasikan. Jadi di sini juga kan karena korelasional bisa masuk juga ke penelitian kuantitatif gitu. Berarti kita akan mencari apa namanya, hubungannya gitu ya. Berarti penelitian kuantitatif. Cuman desainnya bukan eksperimen gitu. Seperti yang tadi yang di eh, pengembangan gitu ya. Kemudian yang keenam adalah kausal komparatif. Berarti di sini kausal komparatif itu bisa diartikan penelitian perbandingan lah gitu ya. Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan terhadap akibat yang telah ada dan meneliti kembali faktor-faktor penyebab dari sumber yang dapat dipercaya gitu. Karakteristiknya di sini ex post facto yang berarti data yang dikumpulkan setelah semua peristiwa yang dipermasalahkan terjadi.
Peneliti kemudian mencari satu atau lebih pengaruh tergantung variabel, menguji data, dan menelusuri kembali masa yang telah lalu untuk mencari sebab, hubungan, dan maknanya gitu. Jadi dibandingkan untuk yang sekarang dan yang dulunya gitu. Metode ini digunakan untuk berbagai keadaan apabila metode eksperimen tidak memungkinkan untuk dilakukan. Apabila peneliti tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi misalkan kalau kausal komparatif itu misalnya kalau misalkan mau di sekolah gitu ya, di kelas, saya materinya sudah terlewat gitu. Kemudian tapi kita masih pengen untuk menelitinya gitu. Berarti kita bisa pakai kausal komparatif gitu. Itu kemudian kelemahannya di sini tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Dalam batas-batas pemilihan, peneliti harus mengambil fakta yang ditemukannya tanpa ada kesempatan untuk menyusun kondisi atau memanipulasi variabel gitu. Jadi benar-benar ada seadanya dari yang dulu dan yang sekarang gitu. Kesulitan untuk memperoleh kepastian bahwa faktor penyebab telah benar-benar tercakup di antara banyak faktor yang sedang ditelitinya. Ya tentu saja karena pasti faktor-faktornya banyak gitu ya, karena ini kan ilmu sosial gitu. Jadi di sini faktornya eh untuk sosial itu pasti semuanya seperti ini gitu. Jadi itu ya untuk kausal komparatif gitu. Jadi di sini eh intinya untuk kausal komparatif itu peneliti mencari satu atau lebih pengaruh dengan menguji data yang menguji data yang telah lalu untuk mencari sebab-sebab saling hubungan dan maknanya gitu. Itu sebab-sebab tuh untuk mencari sebab kenapa sampai bisa kayak sekarang gitu, hubungannya apa, kemudian maknanya apa, seperti itu. Itu untuk kausal komparatif gitu. Langkah-langkah pokoknya hampir sama gitu ya. Permasalahan, hipotesis, asumsi hipotesis, kemudian rencanakan pendekatannya apa, teknik pengumpulan datanya apa, kemudian deskripsi, analisis, interpretasi, dan rencanakan pendekatan, dan terakhir susunlah laporannya. Itu untuk kausal komparatif. Nah, kausal komparatifnya tergantung nanti jadi yang mau dibandingkannya tuh apakah angka ataupun misalkan lebih ke afektifnya gitu ya. Kalau ke afektifnya berarti itu ke kualitatif. Kalau misalkan ke nilai-nilainya yang dibandingkan berarti itu masuknya ke kuantitatif gitu. Itu untuk kausal komparatif. Nah, kita bahas subjek penelitiannya. Untuk kuantitatif dan kualitatif itu biasanya ada populasi dan sampelnya gitu. Dalam topik penelitian sudah ditentukan subjek penelitian sebagai populasi yaitu kelompok besar gitu ya, di mana hasil penelitian akan diterapkan keseluruhannya. Kemudian ada sampelnya, yaitu kelompok kecil dari populasi yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi kan nggak mungkin semuanya akan diteliti gitu ya. Jadi ada sampel yang akan diteliti tapi mewakili populasi tersebut gitu ya. Karakteristik subjek penelitian yang akan digunakan sebagai sampel harus dituliskan secara lengkap. Pengambilan sampel berkaitan dengan validitas eksternal atau sejauh mana hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasikan. Makanya si sampel itu harus mewakili, benar-benar mewakili populasi gitu. Gitu ya. Sebelumnya kita lihat dulu di contoh-contoh skripsi yang ada. Jadi di metodologi penelitian ini eh, di sini ada 3 contoh, ada yang kualitatif, kuantitatif, dan juga ada yang di mix metode. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu disatukan. Disatukannya seperti apa? Kita lihat di sini yang pertama untuk yang ini adalah jenis penelitiannya katanya kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung, gitu ya. Kemudian di sini subjek penelitiannya adalah siswa SMK yang mengikuti program. Kemudian analisis datanya sebenarnya nanti ini ya dijelaskannya di terakhir gitu. Tetapi di sini ternyata sudah dijelaskan terlebih dahulu gitu. Tapi tergantung ya, tergantung ke format dari skripsi setiap universitas gitu. Nah, di sini biasanya setelah tadi subjeknya di mana, waktu dan tempatnya di mana, di sini dituliskan populasi dan sampel. Populasi di sini jelaskan yang menjadi populasinya siapa. Siapa aja gitu ya. Kemudian sampelnya yang diambilnya misalnya berapa orang gitu. Dari mana gitu. Pakai sampelnya eh, pakai sampelnya itu pakai teknik apa gitu. Nanti tekniknya akan saya jelaskan gitu ya. Ini itu untuk di contoh kuantitatif. Kemudian di sini adalah eh, skripsi yang menggunakan metode kualitatif. Itu. Kemudian di sini dituliskan ya, dia menggunakan penelitian kualitatif dan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Itu. Ini datanya, berarti metodenya di sini desainnya adalah desain deskriptif gitu. Biasanya di sini pendekatan dan jenis penelitian atau jenis penelitian dan desain gitu ya. Ada juga yang menuliskan seperti itu. Itu ini untuk penelitian deskriptif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian gitu ya. Kemudian sumber data atau biasanya ada juga yang menuliskan populasi dan sampel, tapi biasanya untuk kualitatif kebanyakan menulisnya sumber data dan dibagi ke primer dan sekunder gitu. Ini ya. Untuk primernya di sini data yang benar-benar dipakai langsung gitu ya. Kemudian sekunder di sini sumber yang tidak langsung gitu. Itu untuk kualitatif gitu. Tapi kalau misalkan di kualitatif sebelum ke sini ada juga yang menuliskan populasi dan sampelnya apa, kemudian primer dan sekundernya apa gitu. Jadi untuk kualitatif itu ada tambahan primer dan sekundernya gitu. Itu ya. Di sini ada fokus penelitiannya yang sudah saya jelaskan di biasanya fokus penelitian itu dijelaskan di bab 2, tapi di sini di bab 3. Enggak apa-apa gitu ya. Tergantung ke format setiap universitas gitu. Nah, untuk di sini tempat dan waktu penelitian dulu, di mana dan kapan gitu ya. Kemudian di sini metode penelitiannya menggunakan metode gabungan atau mixed method dengan pendekatan korelasional gitu. Kita lihat tuh di sini dijelaskan ya penelitian korelasional itu seperti apa gitu. Kemudian di sini populasi dan sampelnya dituliskan, sampelnya mengambil caranya apa gitu ya. Ini kita lihat di sini kan berarti pendekatan korelasional gitu ya. Jadi di sini rancangan metodologi gabungan itu maksudnya peneliti menggabungkan aspek paradigma kualitatif dan kuantitatif pada seluruh atau sebagian dari langkah-langkah penelitiannya. Nah, kalau yang ini, yang korelasional ini berarti kan tadinya korelasional itu di non eksperimental design yang tidak memberikan perlakuan gitu ya. Nah, tapi di si peneliti ini dia mau memakai perlakuan. Jadi makanya ini metode gabungan. Atau ada juga misalkan pendekatannya biasa kuasi eksperimen, kemudian dia mau meyakinkan penelitiannya itu dengan ada namanya metode angket atau wawancara. Nah, itu kan masuknya ke kualitatif gitu ya. Nah, itu berarti dinamakan metode gabungan seperti itu. Jadi ini ya intinya ya.
Peneliti menggabungkan aspek-aspek paradigma kualitatif dan kuantitatif pada seluruh atau sebagian dari langkah-langkah penelitiannya. Tuh, seperti itu. Kemudian, sudah ya, di sini sampai sini. Tadi di sini ada stratified random sampling, itu teknik pengambilan sampel. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan adalah teknik pengambilan sampel. Sebelumnya, kenapa sampling? Karena jumlah populasi yang sangat besar. Jadi kita ngambilnya populasinya besar dan nggak mungkin untuk diteliti semua gitu. Kemudian agar homogen, jadi si sampling ini homogen dengan si populasinya. Kemudian menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian faktor ketelitiannya. Jadi karena sampling yang kita telitinya itu lebih sedikit, berarti faktor ketelitiannya akan lebih akurat gitu ya, tapi mewakilkan satu populasi. Seperti itu. Syarat sampel ideal tadi saya jelaskan menghasilkan gambaran yang tepat karakter populasi, representatif terhadap populasinya. Gitu ya. Kemudian dapat menentukan presisi atau ketepatan dari hasil penelitian. Kemudian sederhana dan mudah dilaksanakan, informasi banyak dan biaya rendah gitu ya. Itu syarat sampel ideal. Kemudian bagaimana prosedur untuk mengambil sampelnya yang mana gitu ya. Nah, ini ada tentukan populasi target dan terjangkau, identifikasi kerangka sampling, pilih teknik sampling, tetapkan besar sampel, dan kumpulkan data. Jadi di sini yang pertama, populasi target dan terjangkau. Populasi target di sini sasaran akhir penerapan hasil penelitiannya mau ke siapa gitu dan bersifat umum, biasanya dibatasi karakteristik demografis. Contohnya usia, jenis kelamin, suku, karakteristik klinis untuk yang kesehatan gitu ya. Kemudian populasi terjangkau. Populasi terjangkau itu bagian dari populasi target yang dapat dijangkau peneliti. Jadi kan tadi populasi targetnya misalnya di usia segini gitu ya, tapi yang terjangkau misalkan dibatasi tempat dan waktu. Berarti pengetahuan misalnya nih, pengetahuan murid SMA 1 Kota Medan tentang HIV AIDS. Jadi misalkan tadinya usianya usia SMU gitu ya. Tapi karena kita dibatasi tempat dan waktu dan dapat dijangkau, biar dapat jangkau gitu ya. Jadi dikerucutkan lagi menjadi SMA 1 Kota Medan gitu misalnya. Kemudian kerangka samplingnya daftar dari semua unsur sampel dalam populasi. Jadi kan populasinya di sini murid ini ya. Kemudian daftar dari semua unsur sampel dalam populasinya ditulis gitu. Misalnya daftar penduduk kecamatan, kemudian jumlah penderita TBC dari Puskesmas X, kemudian daftar murid SMU 1 Negeri Medan. Ini kan termasuk ke populasi terjangkaunya tadi gitu ya. Kemudian, nah, untuk pengambilan sampelnya ada metodenya sendiri. Jadi di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu probability sample dan non probability sample gitu. Ini memang apa ya, tidak bisa di bahasa Indonesia kan gitu, dan biasanya emang ditulis pakai bahasa Inggris seperti ini gitu. Untuk probability sample yang akan saya bahas ini ada 4 dan non probability juga ada 4 gitu ya. Di sana ada eh, di sana akan saya jelaskan yang biasanya dipakai gitu. Untuk yang pertama itu masuknya ke probability sample dulu. Jadi maksud dari probability dan non probability-nya itu berarti, jadi kalau yang probability itu setiap orang di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama itu untuk menjadi sampel. Kalau misalkan non probability berarti tidak semua subjek yang ada di populasi tersebut
akan bisa menjadi sampel gitu. Jadi kesempatannya tidak ada kesempatan gitu. Kalau misalkan yang probability itu berarti ada setiap orang tuh punya kesempatan yang sama gitu. Gitu ya. Di sini simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama atau probability sampling kepada populasi untuk dijadikan sampel. Dan ini tuh termasuk ke pengertian probability sampling juga gitu. Ya. Syarat untuk dapat dilakukan teknik simple random sampling itu anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Kemudian adanya kerangka sampel yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Tapi dengan syarat tadi anggotanya tidak memiliki strata, gitu ya. Jadi populasi kemudian sampel aja. Jadi cuman diambil bener-bener random gitu dan simple gitu. Misalkan dari 100 orang mau diambil 25 orang, asal ambil aja gitu. Seperti itu. Tapi dia tidak memiliki strata, jadi homogen gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sistematis random sampling. Merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak. Tapi sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Gitu. Misalkan mau ngambil sampelnya di masyarakat suatu kecamatan misalnya ya. Nah, sampelnya yang pertama misalkan interval misalkan yang pertama random gitu ya. Misalkan ternyata yang ketemunya anak usia 15 tahun misalnya. Nah, kemudian sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Misalkan nah dari 15 tahun itu kita mengambil intervalnya, kita akan meneliti dari kelompok usia 5 sampai 15 tahun, kemudian 16 sampai 30 tahun, kemudian 31 sampai 45 tahun gitu ya. Berapa orang gitu. Nah, itu berarti sistematis gitu. Kemudian stratified random sampling. Ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri gitu. Di sini misalnya kita mau ngambil dari suatu daerah, tapi ternyata kan yang di suatu daerah itu ada satu SD, satu SMP, satu SMU, dan satu yang tingkatnya sarjana gitu ya di sebuah masyarakat misalnya gitu. Ada yang lulusan SD, SMP, SMU, dan sarjana. Berarti itu kan ada strata atau tingkatan. Nah, berarti di sini kita tuliskan anggota populasinya ada berapa. Itu kemudian kan dijumlahkan menjadi 400. Nah, untuk mengambil presentasenya, kita ambil 50/400 dikali 100%. Itu untuk SMU juga 75 dibagi 400 dikali 100%. Didapat ini ya presentasenya. Nah, setelah didapat presentasenya, si presentase ini 37,5% si presentase untuk yang SD dari 150. Berarti diambilnya 19 gitu. 31,25% dari 125 adalah 16, kemudian 18,75 dari 75 adalah 9, dan 12,5% dari 50 adalah 6 orang gitu. Nah, diambil berarti sampelnya dari yang lulusan SD 19 orang, lulusan SMP 16 orang, lulusan SMU 9 orang, dan lulusan sarjana 6 orang. Sehingga didapat sampelnya itu hanya 50 orang gitu dari populasinya 400 orang. Itu ya, seperti itu untuk stratified random sampling. Kemudian ada cluster sampling. Pada prinsipnya, teknik cluster sampling hampir sama dengan teknik stratified. Hanya yang membedakan adalah jika pada stratified, anggota populasi dalam satu strata relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling anggota dalam satu cluster bersifat heterogen gitu. Jadi cluster itu daerah kan gitu ya. Jadi di sini cuman diambil misalkan di sini ada beberapa daerah, kemudian kita ambil hanya beberapa daerah gitu. Gitu ya. Kemudian
Di sini tadi kita sudah jelaskan yang probability sampling ya. Jadi probability samplingnya tadi ada simple, kemudian systematic, stratified, dan cluster. Nah, sekarang kita akan ke non-probability sampling. Jadi non-probability itu, saya ulangi, setiap setiap orang yang ada di suatu populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, gitu ya. Di sini ada convenience sampling. Tadi ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama convenience sampling. Sample convenience adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja. Anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel. Jadi kan tidak semua orang ketemu dengan penelitinya gitu ya. Nah, itu berarti dia non probability sampling. Kemudian yang kedua ada purposive sampling, merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Misalkan purposive itu ini tuh biasanya dipakai di penelitian skripsi gitu ya. Karena kenapa? Purposive-nya itu misalkan dalam satu sekolah kita hanya akan mengambil satu atau dua kelas gitu ya. Berarti purposifnya dia punya kriteria-kriteria tertentu, yaitu kriterianya ditentukan dari sekolah gitu ya. Itu biasanya purposive sampling gitu. Kemudian kuota sampling merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Jadi ini mah tergantung kuotanya aja gitu ya. Kemudian snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil, tapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup. Teknik ini baik untuk diterapkan jika calon responden sulit untuk diidentifikasi, gitu ya. Seperti ini gambarannya. Jadi misalkan satu responden, kemudian ternyata berhubungan dengan 3 responden. Nah, 3 responden ini ternyata berhubungan lagi dengan responden yang lain. Itu berarti snowball sampling gitu ya. Makin banyak, makin berhubungan gitu. Itu untuk teknik pengambilan sampling gitu ya. Jadi biasanya untuk yang penelitian kuantitatif dan kemudian akan diberikan perlakuan atau eksperimen biasanya di purposive sampling gitu adanya. Kalau misalkan yang apa namanya kualitatif tadi seperti di skripsi yang tadi saya lihat dia menggunakan stratified random sampling gitu. Kemudian di sini penentuan besar sampel syaratnya untuk digeneralisasikan gitu ya. Semakin homogen populasi, semakin kecil sampel, semakin heterogen populasi, semakin besar sampel gitu. Jadi kita untuk menentukan homogen atau heterogen populasinya itu jadi kayak diasumsikan dulu ini populasinya apakah dia homogen atau enggak gitu. Kalau misalkan dia homogen berarti sampelnya makin kecil, kalau heterogen berarti sampelnya makin banyak gitu ya. Tujuan penentuan besar sampel itu kan tadi sudah dijelaskan mewakili populasi dan untuk keperluan analisis gitu ya. Penentuannya ini tergantung pada biaya, kemudian waktu, tenaga, tujuan desain penelitian, kemudian variasi dalam variabel dan banyak variabel, kemudian skala pengukuran, hipotesis gitu ya kalau ada. Kemudian presisi atau ketepatan dan rencana analisis. Seperti tadi juga sudah dijelaskan gitu ya. Ini lebih jelasnya. Nah, beberapa contoh menentukan sample size. Jadi di sini saya berikan dua contoh menentukan sample size. Di sini populasi kurang dari 10.000. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar D kuadrat. Di sini besar populasi, N besarnya, N kecilnya besar sampel, dan D tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kemudian, ukuran sampel menurut Gay.
Di sini biasanya yang dipakai itu ini ya, banyaknya. Itu ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan. Untuk deskriptif, minimal 10% populasi untuk populasi yang relatif kecil, minimal 20%. Kemudian deskriptif korelasional, minimal 30. Expose factor atau tadi expose factor itu kausal komparatif ya. Minimal 15 subjek per kelompok dan eksperimental yang masuk ke eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Gitu. Biasanya yang dipakai ini ya. Itu. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen atau bisa di untuk mahasiswa saya bisa di grup gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri untuk video kali ini. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.